Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirabbil. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara sesuatu yang dilupakan atau mungkin tidak diketahui, terkadang menjadikan hukum tidak bijak. Jadi saya sering sekali atau beberapa waktu ini ditanya tentang, jadi ada seorang ustadz upload video bahwa menurut hadis pakai masker ketika sholat itu dilarang. Terus gimana? Hari ini kita akan berbicara kenapa kita pakai masker, kenapa kita jaga jarak. Bahkan di Villa Bogor Indah itu ada masjid ditutup gara-gara daripada kita sholat jaga jarak, mendingan kita sholat di rumah ya, kita tutup aja itu masjid. Waduh, saya bilang, jadi memang masih juga ada yang nggak percaya gitu. Bahkan ya saya kira ya kita hari ini kenapa gitu. Juga tadi saya lihat juga di grup ada yang bertanya. Jadi ternyata menjawabnya nggak mudah juga gitu. Hari ini kita belajar fikih waqi'. Fikih waqi' itu apa? Realitas. Fikih waqi'. Nanti akan kita lihat sunnah atau tidak fikih waqi' gitu. Jadi kalau prinsipnya Rasulullah nggak pernah jaga jarak. Nah, itu jadi semakin hari kita semakin paham prinsip sunnah salah arah itu nggak benar. Kalau sunnahnya oke, tapi salah arahnya. Maka akan kita lihat Rasulullah itu fikih waqi', memahami realita, kemudian hukum disesuaikan dengan keadaannya. Fikih waqi'. Sebelum kita masuk kepada apa itu fikih waqi' dan pengaruhnya terhadap hukum, saya kasih gambaran dulu ini. Kalau dalam fikih kontemporer dimulai masalahnya apa? Kalau fikih klasik enggak dimulai masalahnya apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijtihad, kemudian melahirkan hukum fikih. Akhirnya terhukum fikih klasik. Makanya ada fikih, ada fatwa. Ada fikih, ada fatwa. Kalau proses fatwa tidak dimulai dari Quran dan Sunnah, dimulai dari masalahnya apa. Masalahnya apa? Anda masih ingat gak tentang bagan yang saya sampaikan apa itu fikih gitu? Saya perlihatkan sedikit. Nggak apa-apa yang ini aja. Jadi yang namanya fikih itu dimulai dari Quran dan Sunnah. Dimulai dari Quran dan Sunnah. Tidak, sedangkan kalau fatwa dimulai dari masalahnya apa. Saya perlihatkan sedikit tentang perbedaan antara fikih dengan fatwa. Wah, nggak ada juga nih. Jadi
Kalau fikih akan dimulai dari proses memahami Al-Quran dan Sunnah gitu. Proses memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau fikih atau fatwa, masalah dulu, saya kira ini ada. Nah ini fikih. Quran Sunnah dibaca para mujtahid, kemudian disimpulkan menjadi fikih gitu. Ini yang kajian sunnah ngaco lagi kalau begini. Kenapa? Nggak usah pakai fikih, pakai Quran dan sunnah saja. Waduh, saya bilang. Dalam sejarah tersisa 4 madhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Terus kita Imam Bukhari yang hafal Quran begitu masih madhab Syafi'i. Terus kita sehebat Bukhari nggak? Terus kita mau, udahlah kita pakai Quran dan Sunnah saja, subhanallah. Melalui mujtahid, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, laula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifun liyatafaqahu fid din. Melalui mujtahid, nggak bisa langsung. Nggak usah pakai fikih lah, baca Quran. Oh berarti hukumnya begini. Imam Bukhari aja nggak begitu gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim masih madhab Syafi'i. Ada yang menarik lagi. Kenapa Imam Syafi'i nggak pakai kitab Bukhari? Imam Syafi'i dulu hidup, kemudian berapa tahun kemudian Imam Bukhari gitu. Jadi ketika saya ngajar fikih, ada yang protes, Ustadz nggak usah pakai fikih, fikih itu ikhtilaf, kita pakai hadis saja. Ya Allah. Yang namanya memahami Quran dan Sunnah, hasil memahami 2. Kalau sama ada jadi ijma, kalau nggak sama jadi madhab. Jadi adanya madhab karena beda memahami Quran dan Sunnah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa fikih itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena kita tidak bisa langsung melalui mujtahid, ya kita baca buku fikih mereka. Nah, itu. Jadi jangan sampai nggak usahlah kita hadis saja. Yang namanya memahami hadis itu tidak seragam. Yang memahami ayat pun tidak seragam. Jadi jangan berkata, udahlah kita kembali ayat. Menurut Quran apa? Ya Allah. Saya pernah di Bandung ketemu suami dari bibi. Gini, menurut Quran gimana? Ya udah kita ikuti. Saya bilang ini susahnya kalau diskusi sama orang kayak begini. Kenapa? Ayatnya sama, difahami berbeda. Gitu. Jadi, tapi yang menarik, selama tidak terjadi ijma, tidak boleh saling mengatakan Anda batil, saya hak, nggak boleh. Jadi batil hak itu nggak ada dalam fikih. Yang ada, jadi kalau madhab itu terjadi beda pendapat baru madhab. Kalau sepakat misalkan menurut madhab Syafi'i hukum sholat, ya nggak ada. Kenapa? Yang disepakati itu bukan madhab. Begitu. Yang disepakati bukan madhab. Nah, kalau ini fikih klasik, bagaimana fikih kontemporer? Kita kembali ke yang tadi. Dimulai bukan dengan Quran dan Sunnah. Kalau fatwa, dimulai dengan masalahnya apa. Contoh, masalahnya apa? Misalkan maskernya sama, masalahnya apa hukum pakai masker? Kenapa? Kan sudah ada. Masalahnya ada yang berbeda. Fikih waqi dalam keadaan. Jadi kalau hukum pakai masker sudah ada. Tapi hukum pakai masker dalam keadaan Covid itu fatwa. Kenapa? Fikih waqi. Apa? Realitanya gimana? Jadi nggak bisa masalahnya apa, kita cari Quran dan Sunnah, enggak. Lihat dulu fikih waqi kondisinya seperti apa. Coba, bagaimana Rasulullah dengan fikih waqi realita? Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Wajib.
Apa hukum puasa di bulan Ramadan dalam keadaan perang mau lawan musuh? Nggak boleh. Loh, kenapa? Fikih waqi'nya berbeda. Jadi yang ngajarkan fikih waqi' siapa? Rasulullah. Berarti kalau kita sunnah yang tidak salah arah akan pakai fikih waqi'. Akan pakai fikih waqi'. Karena Rasulullah yang ngajarin, Al-Qur'an yang ngajarin. Nanti akan saya sebutkan bagaimana landasannya fikih waqi'. Tapi saya ingin memberikan gambaran dulu. Contoh, jadi sekarang tidak bisa masalahnya apa langsung Quran dan Sunnah, nggak bisa. Harus fikih waqi'nya dulu. Situasinya gimana? Situasinya gimana? Kalau nggak memahami situasi menjadi bahaya. Kalau tidak memahami situasi, hukum tidak bijak dan terkadang tidak masuk akal. Terkadang tidak masuk akal. Lu kok pakai akal? Yang namanya memahami Quran dan Sunnah harus pakai akal. Gak mungkin nggak pakai akal. Contoh, tidak memahami fikih waqi'. Kadang aneh fatwanya. Fatwanya kadang aneh. Apa hukum demokrasi? Nanti dulu. Fikih waqi'nya gimana? Apa hukum demokrasi di Saudi? Kerajaan. Wajar diharamkan, kan rajanya gua nggak mau diganti. Biarin aja. Apa hukum demokrasi di Indonesia dalam keadaan orang kafir, orang munafik ingin berkuasa, menguasai negeri ini, ngerampok kekayaan Indonesia? Jadinya gimana? Haram? Kalau kita mengatakan demokrasi haram, umat Islam nggak ada yang ikut demokrasi. Demokrasi itu diikuti 20%-nya udah sah. Kan kemarin hampir undang-undang PKI lewat gitu. Ya Pak, hasil pemilunya kayak begitu gitu. Maka saya bilang yang mengharamkan demokrasi Indonesia tuh kayaknya nggak paham fikih waqi' gitu. Lihat dong keadaannya, bukan masalah hukum. Hukum itu terpengaruh dengan realita. Yang menarik lagi, ada yang berfatwa demokrasi haram. Tapi hasil demokrasi wajib ditaati. Apakah haram melahirkan hukum? Dalam hadis mengatakan al-haramu la yuharrimul halala. Haram itu tidak berpengaruh terhadap hukum. Maka kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini, yang namanya haram tidak berpengaruh terhadap hukum. Seorang laki-laki la samahallahu qadarah, terjadi perzinahan, kemudian melahirkan kehamilan dan melahirkan seorang anak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i haram tidak melahirkan hukum. Anak tersebut bukan anak secara syar'i, walaupun anak biologis, karena bukan anak secara syar'i boleh dinikahi bapaknya. Karena haram tidak melahirkan hukum. Yang menarik di Indonesia yang berfatwa demokrasi haram, hasil demokrasi wajib ditaati. Ulil amri. Ya, saya bilang ini nggak pakai fikih waqi' jadi begini. Daging babi hukumnya apa? Anak daging babi haram juga gitu kan. Demokrasinya haram, hasil demokrasi wajib ditaati, gimana sih? Nggak nyambung. Juga mereka yang mengharamkan demonstrasi. Demonstrasi itu haram di Saudi. Karena rajanya bilang jangan demonstrasi, maka yang demo melawan pemerintah. Di Indonesia demonstrasi dijamin undang-undang. Pemimpinnya rindu di demo. Haram mah kira-kira? Ya nggak haram, nggak melawan pemerintah. Orang presidennya bilang saya rindu di demo, gitu di demo. Ya walau alam siapa yang jelas rindu di demo. Kalau pemerintahnya rindu di demo, berarti demo itu melawan pemerintah nggak? Berarti di Indonesia yang sunnah demo apa nggak demo? Nah, hadirin rahimakumullah, dalam hal ini fikih waqi'nya ketinggalan gitu. Sama fatwa Saudi turunkan ke Indonesia, ya nggak, ya beda. Maka kemarin ketika 212 aksi damai itu kan bukan menggulingkan pemerintah, menunjukkan pendapat yang berbeda gitu kan. Dan pemerintahnya bilang tolong demo saya gitu kan. Kalau nggak benar, ada yang mengatakan apa?
kumpulan binatang. Wah, saya bilang ini nggak paham fikih wakil. Jadi prinsip masalahkan apa sunnah, lakukan apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah itu memakai fikih wakil, berarti yang namanya fikih wakil bagian dari sunnah. Oleh karena itu jangan sampai sunnah setengah, sunnah salah arah. Setelah paham fikih wakil, baru menurut Quran bagaimana, menurut hadis bagaimana, dalam naungan pemahaman maqasid. Karena fikih wakil ini akan berhubungan dengan maqasid gitu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian hormati, nggak usah heran kenapa jaga jarak, karena dipastikan yang namanya tidak jaga jarak menularkan COVID-19. Kemudian kenapa jaga jarak? Kan Rasulullah tidak melakukan, karena COVID-19 belum ada di zaman Rasulullah. Fikih wakilnya berbeda. Yang menarik, ada hadis berbicara, ada mengatakan tidak akan masuk ke Madinah dan Mekah itu at-ta'un. Loh, kenapa Covid masuk? Covid itu lebih bahaya dari ta'un. Ta'un nggak masuk Mekah Madinah, tapi Covid masuk. Karena memang ini lebih bahaya lagi daripada ta'un itu. Ta'un itu jangka waktunya pendek, kemudian korbannya berbarengan gitu. Setelah itu hilang. Tapi kalau Covid, maka kemarin ada orang bulan Mei Covid hilang sesuai hadis. Ya, saya bilang nih. Kenapa tidak tepat dalam identifikasi masalah yang disebut fikih wakil? Maka nanti tolong sampaikan kepada Rasulullah nggak pernah kok. Pak, di sana adanya fikih wakil yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh gini, Rasulullah ketika di Mekah menghancurkan berhala enggak? Enggak. Kenapa? Ketika di Madinah, Fatu Mekah, berhala dihancurkan. Kenapa? Fikih wakilnya, kalau menghancurkan berhala ketika di Mekah, habis kaum muslimin 70 orang loh. Jadi ketika hijrah itu cuma 70 orang. Karena sisanya di Habasya. Kebayang nggak? Allahu Akbar. Gimana Allah? Paham fikih wakil dulu. Paham fikih wakil. Saya merasa harus menyampaikan masalah ini agar kita paham. Apakah MUI memakai? Memakai. Fatwanya pakai fikih wakil. Tapi yang jadi masalah, yang membaca fatwanya nggak paham fikih wakil. Wah, salah nih MUI. Kira-kira yang salah yang mana? Kan sekarang subhanallah, ada seorang ustadz, pokoknya sunnah, kemana-mana sunnah. Ini nggak sunnah, nggak boleh. Saya bilang nih orang MUI dibantai sama dia. Ya, saya bilang nih. Bahkan saya diminta menjelaskan masalah hukum-hukum ini di PLN Gambir karena ada ustadz ceramah, bukan khutbah Jumat, mengatakan gak ada sunnahnya begini, ketika sholat gak boleh jaga jarak, suruh rapat semua. Kami bingung, ini gimana? Disuruh udah rapat. Setelah itu saya jelaskan. Jadi di sini masalahnya bukan, jadi gini, dalam kondisi COVID-19 yang sunnah itu jaga jarak atau tidak jaga jarak? Jaga jarak. Kenapa? Memang Rasulullah tidak melakukan karena kondisinya tidak ada. Tapi fikih wakil mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan fikih wakil. Nah, setelah itu baru pertimbangan muwazanah, pertimbangan aulawiyat, kira-kira yang prioritas mana? Ma'alat, prediksi ke depannya gimana? Maka diprediksikan bahaya fikih ma'alat. Baru fikih tanzil menentukan hukum dan keluarlah fatwa atau al-bayan, bayan penjelasan. Jadi dari makullah tidak bisa langsung ada masalah Quran dan Sunnah, enggak, ada fikih wakil dulu. Apa sih masalahnya? Situasinya gimana gitu. Tadi yang peristiwa di FBI, Villa Bogor Indah ya. FBI. Bukan FBI mungkin ya. VBI, Villa Bogor Indah. Kalau FBI mah FBI ya. Apa? Mesti ditutup. Kenapa? Daripada kita jaga jarak, nggak usah sholat sekalian.
Saya bilang ini nggak ngerti, nggak parah lagi nih. Lihat, saya tanya, ada sholat kan sholat wajib, salah satu rukunnya adalah berdiri kan? Sholat wajib kan harus berdiri. Nah, kalau nggak bisa berdiri, apakah gugur sholatnya? Kalau nggak bisa berdiri apa? Duduk kan? Kalau nggak duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Oke. Kalau berbaring, pakai isyarat nggak bisa, periksa. Jangan-jangan udah meninggal gitu. Ajarahimahullah. Berarti kalau tidak bisa ideal rapat, bukan sholatnya yang gugur, tapi mastata'tum al-maisur la yaskutu bil ma'sur ma la yudrakuluhu la yutrakuluhu. Jadi kalau yang ideal nggak bisa, ya sudah jaga jarak, bukan mestinya ditutup gitu. Bukan mestinya ditutup, kecuali kalau memang terjadi kasus misalkan di daerah masjid tersebut banyak yang kena dan belum ada tes apa-apa, ya mungkin saja kalau gitu ditutup ya. Nah, karena situasinya yang berbeda. Jadi penting kita memahami fikih waqi. Situasinya gimana? Realitanya gimana? Apa itu fikih waqi? Nah, udah panjang lebar kita belum tahu fikih waqi. Ilmu mabniun ala dirasati waqi. Ilmu yang dibangun atas dasar kajian terhadap realita. Jadi setelah di fikih waqi baru memberikan gambaran bagaimana sih masalahnya. Setelah itu lihat Quran, lihat sunnah, kira-kira yang tepat dengan situasi yang sama seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang situasinya yang berbeda. Situasi yang berbeda. Dengan kajian yang detil, dirasah daqiqah mustauibah likulli jawanibil maum. Semua aspek masalahnya. Maka kalau masalahnya tentang kedokteran, panggil dokter. Nggak bisa dia ulama berfatwa sendiri tanpa manggil dokter, enggak. Panggil dokter, panggil apa. Kalau urusannya misalkan gizi, panggil ahli gizi gitu. Tidak bisa sendiri. Berdasarkan informasi yang valid, keterangan yang detail, dan bahkan berdasarkan data survei. Dan jadi risetnya itu jelas, kemudian baru dilihat bagaimana menurut Quran dan Sunnah dalam situasi yang sama, dia tahu situasi, tahu kondisi, tahu lingkungan yang kemudian tahu substansi, tahu masalah, tahu madarat. Namanya tahu waqi, al-waqi. Tahu al-waqi, waqi realita. Maka fikih waqi merupakan langkah pertama yang penting dan menjadi dasar langkah-langkah ijtihad yang lain. Jadi pertama kali masalahnya apa? Fikih waqinya gimana? Sudah. Jadi nanti ada definisi. Fikih waqi termasuk mencakup definisi dan memahami realitanya. Memahami fikih waqi menentukan benar atau tidaknya suatu hukum atau kebijakan yang dihasilkan dari ijtihad. Saya sangat mengkritik pendapat Albani tentang jihad Palestina. Apa kata Albani? Wahai Palestina, tidak ada jihad. Ketika Rasulullah Masjid Haram dikuasai orang Quraisy, Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti kalian sunnahnya itu hijrah, nggak usah dibelain. Nggak paham fikih waqi. Kenapa? Rasulullah hijrah ke Madinah emang cuma 70 orang kan di situ. Sekarang kaum muslimin berapa? Kan nggak, subhanallah. Maka kalau tidak memahami fikih waqi, tidak bijak dalam fatwa, bahkan cenderung salah. Kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau untuk menilai, memberi hukum terhadap sesuatu, harus paham dulu tentang masalah tersebut, deskripsinya apa, situasinya apa. Subhanallah, seperti demokrasi itu, demokrasi haram titik. Saudi demokrasi haram.
Bahkan enggak, kalau haram masih mending. Demokrasi kafir. Kafir. Terus makanya kapan gitu? Karena demokrasi itu bukan ideologi, demokrasi itu alat gitu. Alat saja. Kalau alat tergantung dipakai untuk apa gitu. Kayak pisau dipakai motong ayam boleh nggak? Ayam tetangga, apalagi ayam Bangkok tambah nggak boleh. No. Jadi bapak-bapak harus ada at-tasawwur, deskripsi masalah, identifikasi masalah, definisinya apa baru. Urgensi fikih waqi, pengaruh positif terhadap kebenaran dan ketepatan fatwa. Berdakwah dengan hikmah, makanya ada fikih dakwah ya. Pengaruh positif terhadap pengambilan kesimpulan yang benar, penilaian yang tepat dan penyikapan yang proporsional. Kalau tidak paham fikih waqi bahaya. Kayak tadi. Orang kafir, orang munafik, orang kafir kan itu apa namanya? Temenan. Jadi orang kafir itu orang munafik temannya orang kafir. Alam tara ladzina nafaqu yaqulu li ikhwanihim alladzina kafaru. Kan dalam surah Al-Hasan mengatakan yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru. Orang munafik berkata kepada saudara mereka yang kafir. Jadi yang mukmin saudara mukmin, tapi munafik bukan saudara mukmin. Dan kita melihat sekarang ya. Nah, bahaya tidak paham fikih waqi kenapa? Bisa jadi salah fatwa dan bisa jadi fatal salahnya. Bisa jadi fatal salahnya fatal. Jadi ketika orang kafir ingin menguasai Indonesia dengan demokrasi, keluar fatwa demokrasi haram. Nantilah kalau udah beres, kalau urusan itu perseteruan kekuasaan sudah selesai di tangan yang beriman, mungkin nanti perbicaraan beda lagi karena situasinya beda. Tapi kalau sekarang nggak mungkin. Jadi fatwa bisa jadi fatal kayak fatwa tadi. Lihat fikih waqi. Jadi pagi saya ditanya, Ustaz apa hukumnya money politik? Saya menjawab tergantung situasi. Tapi kalau Gus Bahab lebih parah lagi. Jawabannya apa? Wajib katanya. Loh, kenapa? Daripada yang nggak benar yang berkuasa dengan kita katanya. Saya bilang, Ustaz, antum masih lembut jawabannya. Gus Bahab lebih keras lagi katanya. Kenapa? Dia bilang wajib. Kenapa? Dalam kondisi daripada dia yang berkuasa, kita yang berkuasa. Jadi kan, contoh gini. Saya jawabnya gini. Imam Ahmad mengatakan, kalau ada pasukan kaum kafir punya pasukan untuk membentengi diri mereka, tawanan yang beriman ditaruh di depan. Jadi baris pertama tawanan yang beriman, baris kedua orang kafir. Orang mukmin jadi bingung, ini kalau kita panah kena teman. Kalau nggak kita panah, kita yang kalah. Apa hukumnya? Kata Imam Ahmad bin Hambal, boleh membunuh tawanan yang beriman dan dijadikan tameng dengan niat memanah yang kafir. Dalam kondisi itu kan membunuh kan paling tinggi dosanya. Tapi dibolehkan dalam kondisi seperti itu. Fikih waqi jadi. Fikih waqi. Nah, kalau tidak paham fikih waqi menjadi bahaya. Apalagi tidak paham maqasid. Pokoknya sunnahnya begini. Ini kejadian gini. Sekali lagi di Pondok Bangu saya ditanya, Ustaz, saya ada walau alam dia siapa dia, tapi dia cerita, Ustaz, ada seorang suami mengantar istrinya yang hamil 7 bulan dan bermasalah kehamilan. Setelah itu yang di rumah sakit yang ada dokter laki-laki. Kata si suami, nggak boleh, istri saya nggak boleh disentuh. Meninggal istrinya. Terus di janinnya masih hidup. Gimana? Mau dibedah nggak? Jangan. Mayat nggak boleh dibedah. Mati itu bayi. Kenapa? Nah ini sunnah salah arah gitu. Ada tingkatan-tingkatannya kan. Makanya bahaya kalau tidak paham fikih waqi, kemudian tidak paham maqasid. Waduh, udah numpuk lah itu. Nah, jadi rahimakumullah,
Ada, saya tadi ingat ada sebuah fatwa, cuma lupa apa fatwanya. Ini yang ini dulu lah, yang ini dulu. Coba bayangkan. Imam Masjidil Haram bernama Sudes. Khutbah Jumat isinya, kita ini harus menjalin hubungan baik dengan Yahudi karena Rasulullah punya hubungan baik dengan Yahudi. Di antara dalilnya Rasulullah ketika meninggal pakaiannya masih tergadai di Yahudi. Ceramah saya lihat di YouTube ya. Subhanallah, ini nggak paham fikih wakil. Kenapa? Ayat ini mengatakan kita boleh boleh melakukan kebaikan kepada orang-orang tidak beriman, tapi mereka tidak menyerang. Lihat, la yanhakumullah. Allah tidak melarang kita berbuat baik. Kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu. Jadi kita tidak dilarang, tidak beriman tapi baik, enggak dilarang untuk berbuat baik. Yang kedua, innama yanhakumullah. Allah menyerang kalian berbuat baik kepada siapa? Anil ladzina qatalukum fid din. Jadi kalau mereka memerangi, enggak ada perlakuan baik. Kalau mereka tidak memerangi, ada perlakuan baik. Pertanyaannya, Israel dengan Palestina perlakuannya baik atau buruk? Seorang Sudes hafal Quran, khutbah di Masjidil Haram, ya Allah, saya bilang. Dan Sudes bukan yang pertama kali. Ketika dia mendukung pembantaian para penghafal Quran di Robah Adawiyah di Mesir, dikritik oleh Syekh Surem. Dikritik dalam Twitternya. Saya bilang, wah ini memang menjadi bahaya kalau seandainya berfatwa tanpa memahami fikih wakih. Walau alam, tidak paham fikih wakih atau ada sesuatu di baliknya gitu. Tapi kan husnul ya, daripada suudzon begitu, artinya oh mungkin ini pengen membahagiakan rajanya saja. Kan Saudi sedang berusaha untuk melakukan hubungan baik, tapi normalisasi hubungan Saudi Uni Emirat Arab. Walau alam. Tapi yang disayangkan adalah kan ayat ini jelas dalam surat Mumtahanah jelas. Maka lihat dulu yang mana gitu. Nah, rekan dari makumullah, di sini penting kita memahami fikih wakih agar tidak menjadi apa? Kalau bahasa sepak bola blunder. Nah, walau alam. Saya kira tadi malam Chelsea lawan Liverpool. Malam ini ya. Nah. Ya. Walau alam. Hadirin rahimakumullah, kembali. Harus memahami fikih wakih agar fatwa tepat, agar fatwa tidak merugikan umat. Nah, landasan fikih wakih banyak. Ini Al-Quran. Dalam Al-Quran diajarkan fikih wakih. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh fikih wakih enggak sunnah, ente yang enggak sunnah. Ini Quran mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayati. Kenapa Allah menjelaskan ayat secara detail? Litastabina sabilul mujrimin. Akal kalian tahu dengan benar, tahu dengan nyata apa? Jalan orang-orang yang buruk, orang-orang mujrimin. Maksudnya mengetahui dengan jelas kesesatan agama orang kafir, tujuan-tujuan mereka dan rencana-rencana mereka. Subhanallah, zaman sekarang yang namanya perang itu bukan perang senjata. Zaman sekarang perang itu perang pemikiran. Perang pemikiran. Umat Islam diajak perang senjata, semangat. Kenapa? Antara dia dengan surga hanya dibunuh kafir gitu doang. Daripada di dunia Covid lagi, mendingan jihad, masuk surga. Oh, senyum lagi kan. Gimana enggak senyum? Sebelum meninggal diajak senyum bidadari. Bidadari gitu kan. Nah. Tapi kabarnya kita di akhirat itu enggak sama bidadari, sama istri kita masing-masing. Terus bidadari kemana? Ya pokok ke surga dulu lah. Nah. Hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quran mengatakan agar kalian tahu gimana sih apa hakikatnya orang kafir, tahu wakilnya itu tahu gitu.
Maka kita berat ini melawan ghazul fikri. Kadang-kadang misalkan anak saya nasihatin misalkan harus begini, yang namanya jilbab itu harus panjang, harus begini. Ribet banget. Kenapa? Saya bilang, gimana dia nggak mengatakan ribet, dia melihat setiap hari di TV di apa orang-orang jilbabnya juga nggak gede-gede amat gitu. Saya bilang, waduh, ini yang namanya ghazul fikri memang sangat berat dihadapi. Nah, jadi agar kita tahu litastabina sabilul mujrimin. Kemudian landasan Quran, lihat. Ketika perang antara Persia dan Romawi, Persia menang, kaum muslimin sedih. Ya, kalau Persia menang, kapan kita menang? Tapi kata surat Ar-Rum mengatakan nanti Romawi yang menang dan hari itu orang muslim bergembira. Kenapa? Kalau kan penyembah api, kemudian Nasrani, Romawi perang, yang menang penyembah api. Jadi kaum muslimin berarti yang tauhid masih lama dong gitu. Tapi kalau yang sudah menangnya adalah kaum Romawi yang Nasrani melawan yang musyrik, orang penyembah api, kaum mikir, oh berarti sebentar lagi yang tauhid yang menang gitu. Oke. Juga banyak sekali Al-Quran hakikat munafik itu saudaranya yang kafir. Al-Qurannya ngasih tahu. Maka kita nggak heran gitu. Gitu amat sih. Yang menarik orang munafik ini, menariknya apa? Kalau hidup ngerugiin umat Islam, tapi kalau mati dibawa ke kuburan yang beriman gitu. Kenapa? Karena nggak ada kuburan orang munafik. Kuburan orang kafir, kuburan orang beriman, kuburan orang munafik. Kira-kira keluarganya mau nggak dibawa ke kuburan orang munafik? Ya nggak mau. Nah, agenda pemurtadan, lihat wakilnya apa? Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kufar. Orang kafir itu, orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, tidak tenang hidupnya sampai kalian ikut bersama mereka. Berarti wakilnya kayak begitu. Ayyadirimakullah, dalam hadis saya baca landasan sunnah. Kenapa hijrah ke Habasa? Rasulullah mengatakan di sana ada raja yang tidak mendolimi siapapun. Wakilnya begitu. Kenapa ada Makkiyah Madaniyah? Karena wakilnya begitu. Situasi Mekah beda dengan situasi Madinah. Rasulullah dihina di Mekah nggak dibalas. Rasulullah dihina di Madinah dibunuh yang menghinanya. Beda kan? Rasulullah memilih Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu petani itu kan mudah. Jadi yang rezekinya udah pasti, jarang doa rezeki. Tapi kalau rezekinya kayak petani, mungkin tumbuh, mungkin enggak, mungkin panen, mungkin enggak. Tapi kalau pedagang, makanya pedagang lebih susah. Mekah itu susah. Kemudian Allah, Rasulullah ketika mengurus Mu'adz, kata Rasulullah, kau akan ke Yaman. Di Madinah kau berhadapan dengan Yahudi. Di Yaman engkau berhadapan dengan ahli kitab. Beda karakternya. Jadi ada wakil yang yang diajarkan oleh Rasulullah semasa Rasulullah hidup. Ini juga tadi tentang puasa Ramadan dilarang. Kenapa? Besok kita mau perang, kalian nggak usah puasa. Ada yang puasa juga, kata Rasulullah, munafik kalau nggak mau. Ya udah, nggak boleh puasa. Berarti memang Rasulullah sendiri mengajarkan fikih waqi. Kalau kita tidak memakai fikih waqi, bahaya. Kenapa? Imam Syafi'i pakai fikih waqi. Coba Umar bin Khattab melihat, banyak orang penghafal Quran meninggal. Kalau begitu Quran harus dijadikan mushaf, kan fikih waqi itu. Jadi bukan barang baru di sini. Makanya saya bilang jangan berkata ini sunnah, nanti dulu yang sunnah itu pakai fikih waqi, jangan sunnah salah arah gitu. Jangan sunnah salah arah. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi pagi saya menyampaikan materi yang sama. Ada yang Ustadz katanya, ini antum sedang merubah paradigma yang selama ini. Iya saya bilang. Jadi kita tidak masalah dengan sunnah, tapi kalau sunnah digiring ke hal yang tidak baik, ya salah.
Saya tanya, sunnah terbesar itu celana cengkrang atau berpolitik? Oh, kenapa? Rasulullah kepala negara, Abu Bakar kepala negara, Umar, Utsman, Ali kepala negara. Ayo. Terus fikih waqinya apa? Mungkin saja di zaman Muawiyah nggak perlu berpolitik. Muawiyahnya udah mengamalkan Quran, walaupun terjadi kekurangan. Abbasiyah ya udah selesai. Maka khilafah yang terakhir adalah khilafah siapa? Utsmaniyah, nggak masalah, mereka mengamalkan Quran. Setelah itu jatuh, dijadikan sekuler, Quran hanya sekedar lomba musabaqah tilawatul Quran. Terus dalam kondisi seperti ini apa hukum berpolitik? Beda dong, dulu dengan sekarang. Beda. Tapi kan beda pilihan. Yang jelas niat masing-masing, ya Allah saya berpolitik, mudah-mudahan yang berkuasa itu mau melaksanakan Al-Quran gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kira-kira bunga bank riba nggak? Riba. Oke. Indonesia ekonominya 95% ekonominya riba. Penduduk kita berapa sih? Katakan 80% muslim. Ketahuilah 5% yang cuma syariah. Itu pun diharamkan oleh mereka yang menamakan kajian sunnah. Bank syariat diharamkan. Subhanallah. Kenapa? Masih ada haram. Ada saya belum lihat YouTube-nya, tapi tadi dengar ada yang tidak ada yang halal 100%. Kenapa? Karena memang ada haram yang nggak bisa dihindari loh. Ketahuilah uang kertas itu riba, tapi kita pakai. Gimana? Gak bisa 100%. Mereka mengatakan ingin 100% halal. Ayo masalah. Akan terimakullah. Saya kira kita sama-sama menginginkan sunnah, tapi tolong yang apalagi hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Al khulafa itu berkenaan dengan politik atau berkenaan dengan ibadah? Makanya para sahabat, hampir seluruh sahabat, karena ada beberapa orang yang tidak menduduki jabatan politik di zaman ini. Jadi bukan masalah. Apalagi sekarang gitu. Tentang beda pilihan silakan, tapi niatnya harus sama. Jadi saya tuh, Ustaz, bagaimana kalau beda pilihan? Niat yang baik saja sudah. Mudah-mudahan niatnya dicatat oleh Allah. Tapi jangan lupa, niat ada dua. Niat dan niat sesungguhnya. Yang sulit itu niat sesungguhnya. Tidak ada pertanyaan nih? Nggak ada, udah azan ya. Segini yang saya sampaikan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah, kita harus paham bukan masalah sunnah dalam artian melakukan yang Rasulullah lakukan. Dulu gimana, sekarang dulu begitu, sekarang begitu, enggak. Sunnah itu memahami juga bagaimana Rasulullah menerapkan fikih waqi dalam kehidupannya, dalam fatwanya. Bukan dalam fatwanya, dalam ketika sahabat nanya, lihat dulu. Kadang-kadang gini, fikih waqi, lihat. Rasulullah amal apa yang terbaik? Ini kayaknya orang tukang marah. La taglob. Rasulullah amal yang awet. Ini orang kayaknya kurang baik sama orang tuanya. Birrul walidain. Kan tergantung siapa yang nanya itu. Tergantung siapa yang nanya. Itu juga. Jadi fikih waqi adalah bagian dari sunnah. Yang sunnah jaga jarak atau tidak jaga jarak? Jaga jarak. Fikih waqi. Jadi kita tidak salah. Insya Allah. Mudah-mudahan protokol kesehatan yang kita lakukan adalah ibadah kita, dan itu menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Yang kalaupun Allah mentakdirkan kita kena COVID-19, kita dalam keadaan pahala syahid karena sudah berusaha. Yang repot sudah tidak berusaha kena COVID, nggak dapat pahala syahid. Kenapa? Orang disuruh menghindar, dia nggak mau. Nah itu. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور